Jadi, teman-teman caranya untuk mencari apa saja sih saham yang tergabung di indeks MNC 36 ini, teman-teman buka IDX. Webnya Bursa Efek Indonesia ya. Nah, teman-teman masuk di data pasar. Di data pasar ini ada beberapa pilihan. Teman-teman masuk ke yang data saham, kemudian dipilih indeks saham. Nah, di sini teman-teman akan dihadapkan pada pilihan gitu ya. Yang pertama, teman-teman bisa menentukan kode indeks, kemudian tahun periode yang akan diambil. Karena kita tadi memilihnya MNC 36, kita pilih MNC 36, dan tahunnya, kalau tahun 2020 ini mungkin masih belum selesai ya, karena Desembernya masih belum kita lalui. Jadi kita coba periode yang akan kita hitung adalah pada pertengahan hingga akhir 2019. Nah, ini kan, teman-teman yang harus diketahui juga, jadi periode saham itu untuk kita menentukan portofolio optimal adalah 2 periode. Dan 1 periodenya adalah 6 bulan. Nah, nanti kita tentukan. Misalnya teman-teman di MNC 36, ternyata di 2019 ada periodenya Mei sampai Oktober 2019. 6 bulan juga ya. Kita unduh misalnya di sini. Nah, kemudian kita buka. Oke. Nah, ini merupakan 36 saham yang tergabung pada indeks MNC 36. Jadi ternyata 36 saham yang terdaftar di MNC 36 ini setiap periode akan melakukan pembaharuan. Jadi di sini coba saya share ulang ya. Oke, mana Excelku? Kelihatan nggak share screen saya? Iya, Bu, kelihatan. Oke, kelihatan ya. Jadi di sini adalah contoh dari saham apa saja yang tergabung pada indeks MNC 36. Jadi di sini teman-teman bisa lihat di keterangan, di sini ada tetap, ada baru, ada tetap baru. Jadi akan ada pembaharuan setiap periode dari setiap indeks. Jadi karena kita butuh 2 periode, ini ada Mei sampai dengan Oktober, kemudian berarti kita butuh 1 periode lagi, misalnya kita ambil di 2020. Nah, nanti teman-teman bisa tinggal menyesuaikan saja. Diambil 6 bulan gitu ya, 6 bulan lagi di 2020. Atau nanti kita sesuaikan saja periodenya agar tidak terlalu lama, juga tidak terlalu misalnya tidak terlalu valid ya kalau ternyata terlalu baru dan belum selesai periodenya. Ini share screen saya ke pause ya. Iya, Bu. Ke pause, Bu. Coba saya stop, saya share lagi. Oke, ini ya sudah kelihatan ya. Jadi begitu untuk cara mencari indeks sahamnya. Teman-teman yang dilakukan langkah pertamanya adalah mencari indeks sahamnya dulu. Jadi biar tahu apa saja emiten yang tergabung dalam indeks tersebut. Saya buka dulu lagi tadi. Nah, misalnya yang tergabung di MNC 36 ini ada sahamnya BCA. Sahamnya BCA itu kodenya adalah BBCA ya. BBCA. Nah, selanjutnya ketika kita sudah tahu apa saja saham yang tergabung di sana, sekarang kita lakukan adalah mencari data historical sahamnya. Nah, data historical sahamnya ada di Yahoo Finance.
Nah, teman-teman silakan masuk ke websitenya yahoofinance.com. Kemudian silakan dipaste di sini untuk kode emitennya, karena kita mau ngambilnya BCA, kodenya adalah BBCA ya. Karena kita ada di Indonesia, jadi kita menggunakan .jk, Jakarta. Nah, sini kita akan dihadapkan pada sahamnya PT Bank Sentral Asia ya, BCA. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada beberapa pilihan yang bisa teman-teman gunakan kalau mau menganalisisnya di sini, finansialnya di sini, chartnya juga ada gitu ya, karena kita pengennya mengetahui data harga sahamnya, maka kita pilih adalah historical data. Nah, yang ditunjukkan di sini adalah historical price-nya. Nah, seperti ini. Di sini ada date, jadi tanggalnya gitu ya. Di sini ada open, di sini harga pembukaan saham pada hari ini ya, 4 Desember. Di sini ada high, di sini adalah harga tertinggi saham pada tanggal ini, 4 Desember. Di sini ada low, adalah harga terendah saham pada tanggal 4. Di sini ada close. Ini adalah harga penutupan. Di sini ada adjust close, adalah harga penutupannya sudah di-adjust pada periode ini atau pada tanggal ini. Nah, kemudian di sini adalah volume perdagangan pada tanggal yang dicantumkan juga. Nah, dari sini teman-teman bisa menentukan mau misalnya mengambil datanya monthly atau bulanan. Kemudian time period-nya juga bisa diatur di sini. Misalnya tanggal berapa sampai tanggal berapa atau bulan apa sampai bulan apa gitu ya. Kemudian kalau sudah selesai di done, teman-teman bisa mendownload di sini datanya. Nah, di sini ada datanya dalam bentuk Excel ya, Excel CSV. Nah, setelah teman-teman melakukan pendownloadan data, teman-teman bisa memulai menghitung analisisnya. Nah, selain juga data ini yang teman-teman butuhkan untuk melakukan analisis, teman-teman juga harus membutuhkan data dari market yang kita gunakan acuan. Jadi di situ ada satu rumus yang teman-teman membandingkan return dari saham yang teman-teman hitung dan juga return dari marketnya. Nah, karena kita di Indonesia, kita menggunakan acuan marketnya saham kita menggunakan IHSG. Nah, teman-teman juga bisa mengambil data IHSG itu dari Yahoo Finance juga. Nah, selain data saham, data IHSG, data indeks, teman-teman juga membutuhkan di satu rumus nanti teman-teman akan membutuhkan yang namanya suku bunga Bank Indonesia. Yang kita jadikan acuan itu adalah data BI Rate pada webnya Bank Indonesia. Jadi teman-teman membuka websitenya bi.go.id, kemudian teman-teman mencari BI Rate. Nah, BI Rate teman-teman bisa temukan di bagian moneter sini ya. Moneter, di sini teman-teman pilih yang BI 7 Days Reverse Repo Rate. Jadi dulu sebelum tahun 2016 kita menggunakan BI Rate saja namanya gitu ya. Setelah 2016 ini berlaku mulai 16 Agustus 2016, kita menggunakan acuannya BI 7 Days Repo Rate namanya. Nah, acuannya nanti teman-teman bisa ambil di sini BI 7 Days-nya. Disesuaikan dengan periode yang teman-teman gunakan. Itu ya. Nah, mungkin data ini saja yang nanti akan teman-teman butuhkan pada saat melakukan analisis kasus. Nah, dari sini teman-teman ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Baik, jika ada yang ingin bertanya, silakan Kalau bertanya. masih bingung ya teman-teman ya. Iya, Bu. Itu mungkin masih teori saja ya. Perhitungannya mungkin dalam suatu contoh sederhana, karena nggak langsung terjun pada benar-benar sahamnya gitu ya.
Ya, Bu. Nah, yang dibingungkan bisa ditanyakan biar tidak tersesat.